gitu Krisnamurti Pak. Anda di reskrimum pada saat itu, ya harusnya ya gimana ini? Ya saya lihat juga ini ada foto koordinasi, ya persiapan besok. Sidang kopi nantikan episode besok. Nah ini ada fotonya ini, kalian berkoordinasi persiapan kopi sianida. Nah ini ada Jaksa Sandi, ini Christopher penipu, terus ini Muhammad Nuh, ini Hari Wibowo, ini Oktav Pinandi, ya kan? Nah, kalau Anda masih tidak percaya, ayo kita bertemu di Mabes Polri. Anda tanya saya langsung, dan Anda bandingkan dengan ahli-ahli lain di luar mereka berdua. Independen. Kita buktikan secara ilmiah mereka merekayasa. Gitu Pak Krisnamurti, progresif lah. Mana ini Pak, tolonglah berikan tanggapan. Jangan diam saja. Kalau Anda masih tidak percaya, ayo kita ketemu di Mabes Polri kapan? Gitu Pak, biar saya buktikan apa saya, argumen ilmiah saya, bandingkan dengan dosen IT di ITB atau UI sana atau yang lain. Kalau memang argumen saya benar, maka kedua anak buah Anda tersebut nyata-nyata secara terang benderang menipu Anda. Bukan hanya pengadilan, hakim dan lainnya, dan rakyat Indonesia. Anda sendiri sebagai komandan saat itu ditipu sama dia. Tapi kalau kita bertemu di Mabes Polri dan saya menipu, tangkap saya langsung. Gitu Pak Krisnamurti, mempertaruhkan bidang ilmu saya yang sudah saya geluti puluhan tahun nih, 30 tahun sudah. Jadi saya siap mempertahankan ini apapun taruhannya. Itu saja pesan saya ya kepada Pak Krisnamurti. Tolong ya, Jessica Kumala Wongso ini dituntut dengan video yang sudah nyata-nyata terang benderang direkayasa oleh anak buah Anda, Muhammad Nur Al-Azhar itu, dan saksi ahli sipil Christopher Harimantrianto. Dan sampai saat ini mereka pengecut, diam saja entah di mana. Tolonglah Anda, ya, tolonglah bantu ini Jessica ini supaya menemukan keadilannya. Ini kan bangsa Indonesia ini kan bukannya milik mereka berdua aja, milik kita bersama. Oleh karena itu keadilan yang harus ditegakkan, bukan dengan cara video yang sudah direkayasa Pak Krisnamurti. Kalau sekali lagi saya pesan, kalau Anda masih tidak percaya dan ragu, panggil saya ke Mabes Polri, gitu loh Pak. Ya kan, itu cara elegan untuk menyelesaikan masalah keilmiahan seperti ini. Karena saya yakin 1 miliar % dengan keilmuan saya 30 tahun sejak tahun 94 di teknik elektrogen, saya belajar ilmu ini dari seorang Profesor Dr. Adi Susanto. Ya Pak Krisnamurti, pesan saya terakhir, ayolah kita selesaikan ini, jangan dibiarkan lagi seperti ini. Bukti rekayasa video ini sudah sangat brutal mereka lakukan gitu loh, mengaburkan objek-objek sehingga pergerakan itu menjadi abstrak. Nah kalau di BAP tidak ada, di gelar perkara nggak ada, jreng, bisa seorang ada di TV One. Hello, dari mana konten tersebut? Berarti penghilangan barang bukti dong. Oh tidak mau menuntut biar nggak dihukum mati. Emang dia hakimnya kan bukan? Kan bukan gitu loh. Kok kan saya ngomongin mengomentari di TV One ya, biar nggak disalahin dulu. Gitu loh. Kan di TV One seperti itu. Kemudian video jari. Ada bukti video jarinya itu menjulur. Jarinya seorang si wanita ini menjulur panjang. Asli panjang banget secara visual. Bisa sampai 2 kali tangannya di sini. Waduh, itu jangankan saya bilang mengorek untuk menggaruk-garuk. Kalau itu untuk menggaruk, maaf, kotoran hidung, sampai tempat sinus yang di sini bisa enak nih, bisa dibersihkan. Dari sini tembus saya bisa ke sini. Dengan sepanjang itu loh, kan nggak mungkin orang mempunyai jari segitu. Nah, saya jangan dipercaya analisa saya. Orangnya masih ada, masih hidup, dicek aja jari dia sepanjang apa, simpel. Bisa sepanjang itu atau tidak? Jari tersebut kalau enggak berarti kau bisa ada gambar jarinya bisa sepanjang ini. Nah ini yang cocok nih, jangan sampai miss. Ada gerakan dia menggaruk-garuk paha. Memang menggaruk. Tetapi saat dia menggaruk paha, wanita ada 2 di sekitarnya juga ikut maju mundur. Gitu loh. Garuk tangannya naik, wanitanya mundur. Pasti maju, dia maju lagi wanitanya. Ini menggaruk mundur. Loh, berarti ada suatu tindakan reversi namanya bolak-balik. Kecuali saya misalnya ngelihat bapak menggaruk-garuk, saya ngelihat. Ngapain Pak? Ngapain Pak? Oh, saya kan mau memastikan dia nggak ada bener. Ini kan saya nggak peduli maju mundur. Ada yang garuk. Kayaknya enggak. Ada yang garuk kayaknya enggak. Kan nggak mungkin. Dia tidak tahu dia yang bagi sini. Kenapa dia ini ikut gerakan garuk? Kok kompak bertiga ini garuk maju mundurnya sama. Jelas sekali tindakan reversi tanpa pernah saya lihat. Karena durasi pergerakannya dia maju mundur dan si wanita di belakang itu naik turun dan kemudian gerakan menggaruknya ini seirama persis. Pas ngarik, pas turunnya gitu seirama persis. Yang saya ajarin ke mahasiswa, ada beberapa orang yang patut dicurigai. Ini cyanida itu banyak dipakai. Oke, jadi bisa dilihat sendiri ya di video yang aku stitch itu, bahwasannya ya sebenarnya cyanida itu bisa ditemukan kok. Penelusurannya itu cukup gampang karena memang cyanida itu bisa atau biasa digunakan oleh orang-orang yang berkaitan dengan kapal, mau navigasi kapal, mau nelayan, pemancing, dan sejenisnya.
Dibahas lagi di video selanjutnya. Ayah Muna hobi mancing, suka mancing, ada kapal juga. Kayaknya semakin menarik ya kasus ini ya. Nah dari sini silahkan kalian nilai sendiri secara objektif, tapi kalau menurutku kasus ini cukup pantas untuk digali lagi, diusut lagi dengan benar. Ya. Oke, karena sekarang ya sudah semakin banyak kejanggalan-kejanggalan dari aktor-aktor yang terlibat di dalam kasus tersebut ya, yang statusnya bukan tersangka. Jadi ya menarik aja gitu sebenarnya, dan memang harus diusut lagi kalau menurutku ya, karena semakin kesini mulai terlihat banget ya siapa orang yang memiliki potensi untuk menjadi tersangka yang sesungguhnya. Sudah jelas ya rekayasa dari video CCTV teman-teman. Dan juga sianida, Dr. Jaya 30 tahunan lebih sebagai ahli sianida mengatakan bahwa tidak ada sianida teman-teman ya. Yang jelas-jelas CCTV telah direkayasa, telah diubah dengan tidak sewajarnya, yang telah kita lihat statistik dari video-video dari para pakar-pakar dan pendukung Jessica Kumolo-Wongso ya. Oke, semoga kasus ini cepat terungkap siapa dalam semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.